Salam dan bahagia. Saya bersyukur mendapatkan kesempatan untuk terlibat di dalam pendidikan program guru penggerak ini. Pada dasarnya, saya suka belajar, baik untuk menambah pengetahuan maupun menyegarkan kembali pengetahuan atau keterampilan yang sudah saya miliki. Karena saya sepakat dengan Ki Hajar Dewantara bahwa kita bisa belajar dimanapun dan pada siapapun. Tapi kesamaan cara pikir tentang sumber belajar tersebut belumlah cukup. Saya belajar dari tulisan tokoh-tokoh yang namanya pun sulit dieja atau sulit dilafalkan dari belahan dunia yang lain yang bisa menyebabkan orang berdecak kagum ya. Namun dalam program PGP ini saya justru dicubit, bahkan ditampar, disadarkan. Saya justru lupa untuk membaca dan mendalami karya anak bangsa. Seorang bapak yang pemikirannya menggelitik tokoh-tokoh pendidikan dunia. Beliau adalah bapak pendidikan bangsa ini, malu dan terenyuh. Benar kata orang, nabi tidak diakui di tempatnya sendiri. Terima kasih saya diingatkan lewat pendidikan PGP ini. Dan ini menjadi energi untuk bergerak berubah. KHD memberikan penguatan atas hal-hal yang sudah saya yakini dan memang sejalan dengan pemikiran beliau. Namun ada hal-hal yang saya merasa ragu, dan dengan belajar mendalami pemikiran beliau, saya mendapatkan konfirmasi. Selain itu, selalu ada hal yang baru yang kita sadari dalam setiap proses pembelajaran, dan inilah yang bisa saya refleksikan. Yang pertama, bertahun-tahun mengabdi, berangkat pagi, pulang senja, dan bersiap lagi untuk esok hari, demi tempat yang disebut sekolah. Mengikuti pandangan jamak di masyarakat, sekolah adalah tempat belajar, menuntaskan kurikulum, mendapatkan ilmu, dan tentu saja akhlak. Tidak salah bukan? Hebatnya KHD mengingatkan saya, sekolah adalah taman. Taman yang berisi aneka bunga. Taman yang setiap bunganya memerlukan perawatan yang berbeda. Dan bila perawatannya tepat, mereka pun akan tumbuh sama-sama menawan. Namun tak bisa saling diperbandingkan. Mawar cantik dan harum, anggrek tak berbau namun eksotis menggoda. Bunga lili tak beraroma, bersahaja, tapi kita tak jemu memandangnya. Peran sebagai tukang taman ini tanpa disadari sering berubah menjadi sutradara. Bukan sutradara atau semacam mandor untuk mencari lahan dan pupuk yang cocok, tapi sutradara untuk mengatur bagaimana sebuah bunga harus tumbuh. Ironis, ya kan? Singkat kata, taman yang sukses adalah taman yang berhasil menumbuhkan masing-masing bunga sesuai kodrat alaminya, sehingga terjelma taman yang indah,
beraneka warna. Yang kedua, saya menyadari bahwa setiap anak berbeda dan harus diperlakukan sesuai potensinya. Maka saya mencoba memfasilitasinya dalam bentuk variasi materi, model atau pendekatan pembelajaran, bentuk media atau sumber belajarnya, dan masih banyak lagi. Namun, saya sering lupa untuk bertanya apa yang mereka inginkan, karena ini bukan semata soal membuat variasi kegiatan pembelajaran. Ini tentang apakah murid sungguh menerima pelajaran kita dengan gembira. Apakah murid merasa bahagia atau sekadar kurikulum tertuntaskan. KHD mengingatkan saya agar sungguh-sungguh serius dengan komitmen menyadari kodrati anak. Yang ketiga, kembali tentang taman. Taman bukan saja tentang keindahannya dengan aneka bunga yang sukses tumbuh sesuai alamnya. Namun, taman juga bermakna sukacita, kenyamanan, permainan, kebersamaan, kerinduan untuk kembali ke sana. KHD memberikan saya tantangan. Akankah murid merindukan sekolah? Maka apa yang akan saya lakukan? Saya akan mempertajam kembali pengelolaan kodrati anak. Langkah pertama dari saya sendiri, dari kelas mata pelajaran saya. Untuk mengawali sesuatu, kita harus berani menjadi teladan. Langkah kedua, melibatkan guru mata pelajaran sejenis untuk memperkuat figur modeling atau keteladanan terkait menghormati kodrati anak ini. Langkah ketiga, berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk bersinergi dan memberdayakan peran guru konseling, wali kelas, dan tentu saja orang tua. Selanjutnya saya akan mengelola kembali sistem penarikan data atau informasi terkait kesiapan murid belajar dan bentuk keterlibatan serta keinginan mereka. Dua langkah utama tersebut menurut saya adalah langkah mendasar yang harus dimatangkan untuk menjadi sebuah budaya baru. Saya yakin perubahan besar dan kompleks harus diawali dari langkah kecil pertama, dari diri saya dan bergerak dalam lingkar sinergi. Salam Guru Penggerak Merdeka Belajar.